Hai warga Semaya, kembali lagi di podcast Radio Semaya bersama gue Vino. Dan gue Rahel yang akan menemani kalian di episode kali ini. Oke, kita bakal bahas apa sih Sil di podcast kali ini? Wah, kalau kata gue sih cerita-cerita yang inspiratif dan pengalaman yang wow banget gak sih? Betul, di podcast kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang penuh perjuangan gak sih? Wah, perjuangan banget. Aduh, sebelum bahas aja nih udah keringetan banget nih bahasnya. Waduh. Berat banget gak sih kayaknya? Kalian pada penasaran gak sih? Wah, gue sih penasaran banget cerita-ceritanya ya. Oke, langsung kita panggil aja ya. Oke, langsung kita panggil. Ini dia Kak Ragil dan Kak Devi. Yeay. Halo Kak. Halo. Selamat siang betul. Mungkin sebagai pembuka, apa sih kesibukan kalian akhir-akhir ini? Kalau dari saya, Iya. kesibukan saya sih belakangan ini tuh ya paling sebagai siswa ya belajar lah di rumah, belajar di sekolah juga. Terus karena posisinya kita sekarang sudah senior, jadi mungkin paskib sudah lebih sedikit ringan pekerjaannya, jadi nggak terlalu berat. Kemudian ada ya kegiatan kehidupan sehari-hari yang lainnya lah. Jadi kalau saya sih gitu doang. Kalau aku sih ada les, itu les sebelum biasa sama latihan paskib sih. Itu karena mau mendekat lompat sama demos kan nanti jadi anak-anak paskib itu lagi pada sibuk-sibuk buat latihan. Ya itu. Seru ya. Seru banget. Seru lah. Sibuk dan seru lah. Oke. Awal mula bisa mau ikut paskib itu gimana sih Kak? Kayak apa ya? Tapi emang paskib itu menarik banget sih menurut aku sendiri. Ya. Cuman apa yang buat Kakak termotivasi mau banget ikut paskib sampai sekarang? Jadi awal mulanya tuh untuk ikut paskib ini emang kategorinya seru ya, karena kan banyak orang yang ngeliat tuh paskib tuh organisasi yang keren lah. Paskib tuh organisasi, jangan salah. Jadi dia ada ketua dan wakilnya, makanya disebut organisasi. Paskib tuh keren ya, karena banyak kan orang ngeliat kan paskib tuh wibawanya tinggi ya kan, terus juga orangnya tuh gagah-gagah, yang laki-lakinya, yang perempuannya cantik-cantik lah atau tinggi-tinggi juga, terus bisa segala hal lah paskib tuh. Nah sebenarnya saya sendiri sih untuk ketertarikan pertama itu karena saya ngeliat abang saya. Jadi saya punya kakak kandung, itu dia paskibraka tingkat kabupaten. Wow. Nah, Keren banget ya. paskibraka tingkat kabupaten di daerah Tangerang. Nah kebetulan waktu itu pelantikan saya juga ikut kan sama mama saya, dan saya ngeliat tuh kayak wah ini keren banget jadi paskibraka gitu kan. Jadi paskibraka tuh keren gitu, pencapaian yang lumayan besar gitu. Walaupun saya sih dapat cerita dari abang saya itu juga kayaknya nggak mudah gitu jadi paskibraka gitu kan. Jadi awal saya tertarik dengan paskibra ya karena dari situ lihat abang saya. Jadi ikutin jejak Kakak gitu ya. Oh iya benar-benar. Kak Devi gimana tuh? Kalau aku sih jujur ya waktu SMP nggak ada niatan ikut paskib sih. Cuman pas masuk SMA itu kan waktu demos tuh ya megah banget gitu kan, terus orang-orangnya tuh jadi banyak. Tau nggak sih kayak paskibra kan orang-orangnya banyak, terus mereka juga kalau misalnya buat gerakan kayak itu kan namanya variasi formasi ya, itu tuh yang kayak megah banget. Jadi makanya aku mikir mau ikut paskib aja gitu ya, jadi ikut paskib deh. Terus udah sampai sekarang bertahan. Tapi emang bener sih variasi paskib tuh paling gue cinta banget, kayak bagus banget. Bener-bener. Gue pernah nonton paskib Yadika tuh, kayak gue ngeliat variasi keren-keren banget dari sekolah manapun itu ya kan. Jangan lupa nonton TikTok sama YouTube. Wah udah di follow dong. Udah di-follow. Yang dua ya, ya. Oh, sekalian promosi mungkin. Promosi, boleh. TikToknya kita punya viewers berapa sih yang banyak banget? Ya Wah, banyak. 5 juta kemarin aku lihat. Iya. Pernah tahu waktu itu lewat di yang apa yang kayak Itu yang apa? Oh iya, ada juga yang anak paskib ikut tren yang itu keren banget sih. Wah itu emang ya seru banget ya. Itulah pasti seru. Itu tuh ide kontennya dari mana sih? Apa kayak ada terencana atau gimana? Kalau ide konten sih paling dibuat sama pelatih kita gitu. Jadi nanti kayak pelatih kita ngajakin tiap latihan dibuat atau selesai latihan biasanya dibuat, jadi kayak buat
senang-senang aja gitu kan, biasa latihan capek ya panas-panasan, jadi pas pulangnya sebelum balik ke rumah tuh kita kayak senang-senang ngobrol atau buat video gitu. Tapi seru banget sih Wah, lihat seru. yang video yang kemarin di barak yang itu yang anak paskib ke barak malah kayak senang-senang Oh gitu. iya, Iya, itu lucu banget. Ya itu. biasa gak sih ke bar? Ya, udahlah, itu yang emang begitu. Kalian mau juga ke barat? Boleh, boleh, boleh. Ayo. Boleh, 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 boleh. Seru gitu kan. Iya, boleh ya. Seru. Kang Dedi. Waduh, boleh nih, Kang boleh Dedi dipanggil. tangkap dia mau masuk barak. Boleh nih dipanggil. Oh iya, ngomongin tadi kan Ragil bilang kalau Paskib tuh organisasi ya. Mungkin boleh tahu kalian sebagai apa di Paskib? Ya, Jadikan. ya kebetulan saya ini selaku ketua umum Paskibra SMA ya di kedua. Wow. Jadi saya yang memimpin 2 angkatan di sini dan ini juga ada wakil saya. Ya, aku jadi wakil ketua umum. Tugasnya membantu ketua aku sama ngurusin bank. Kalau ngurusin 2 angkatan berarti susah banget. Gimana tuh Kak cara biar nge-handle semua Iya, 2 betul, angkatan betul, itu pasti susah banget kan? Ya, namanya organisasi ya pasti dibilang susah dong karena kita kan mimpin banyak kepala, banyak hati ya kan. Mimpin segitu banyak orang tuh nggak mudah gitu. Jadi kalau dibilang susah pasti ada susahnya karena kita setiap punya rencana, punya proker gitu kan, punya penyusunan acara itu nggak semuanya orang tuh pada setuju. Jadi pastinya kita juga minta persetujuan sama mereka lah secara musyawarah juga karena ya itu organisasi, semuanya harus dibicarakan secara bersama-sama. Intinya yang penting tuh komunikasi sih paling. Jadi kita minta persetujuan ke semuanya baru dapat satu suara baru kita laksanain. Tuh ya susahnya ya itu karena banyak kepala dan banyak hati. Susah banget juga kayak ngendalin karakteristik masing-masing juga Nah, ya. itu benar tuh karena Ya nggak kan? semua orang punya karakteristik yang bisa Ya memahami orang sama-sama, lain, iya, betul. iya. Gitu. Pasti kalau 2 angkatan tuh pressure-nya juga berat ya. Susah banget. Berapa Lumayan. orang di Paskib tuh yang join berapa orang Kak? Kalau Sekarang. angkatan kita sih ada 23. Ada Wih, 23. banyak Angkatan di banget. bawah kita juga kita tuh ada 22. Jadi Oh, ya iya. 50-an sih. Iya, Banyak banget lumayan susah lah. tuh pasti Wow. ngaturnya ya. Tapi emang benar sih kata aku kalau komunikasi itu penting. Jadi kita ini kan angkatan 24 ya, angkatan kita tuh punya ketua angkatan lagi, ketua angkatan sama wakil ketua angkatan. Jadi kalau misalnya kita kayak ditugasin sama angkatan kita buat ngelakuin sesuatu, kita tuh koordinat ke ketua angkatan itu ya, ke Ya, ketua betul. angkatan Betul. sama wakil ketua angkatan. Maksudnya itu yang seangkatan kita di angkatan 24 baru kita koordinat ke angkatan di bawah kita juga. Terus sama kita koordinat ke ketua sama wakil, jadi kita sama-sama diperiksa dulu gitu tugasnya, saling apa sih namanya, saling dibagi gitu lah Oh, tugasnya. iya. Bagian tugas Oh, berarti ada ketua umum, ada ketua angkatan tuh. ketua umum, Iya, ketua ada. angkatan. Oh, kompleks juga ya Gitu ya. organisasinya. Dibagi-bagi Ya, gitu. itu. Kompleks. Terus selama kalian Paskib nih kan pasti banyak latihan ya. Mungkin sekarang lagi free nih ya, lagi nggak sepadat dulu. Yes. Nah, aku penasaran Gimana gimana sih kalian. cara manage waktunya? Nah, Pasti betul. sibuk banget kan, kayak ada latihan, ada ini itu belajar. Gimana tuh Kak? Cara memanage waktu Kakak biar semuanya tuh cukup gitu, sempurna gitu. Gimana tuh? Ya kalau cara dari saya ya maksudnya pastilah kalau latihan tuh kadang ada hal yang kita nggak bisa tinggalin kayak misalnya acara keluarga, terus juga misalnya urusan buat diri sendiri, kadang urusan sama teman-teman, kadang kita kan pelajar ya pasti ada kerja kelompok lah, ada kerja kelompok juga. Nah itu biasanya saya kalau ngebagi waktunya itu saya lihat dulu, saya paling kita harus ngutamain satu yang misalnya yang benar-benar jadi prioritasnya apa gitu, entah di latihannya, entah di kegiatan lainnya atau di mananya. Nah biasanya saya tuh untuk ngatur waktu, saya nggak bakal ngasih janji ke orang di hari kalau misalnya saya ada latihan. Oh, Biasanya saya tuh bakal ngasih janji setelah jam latihan selesai, kayak misalnya saya selesai di jam 1 siang nih, saya bakal ada saya janji sama orang tuh di jam 2 siang gitu. Berarti harus pasti dulu ya, Iya, nggak betul. kayak asal-asal ngasih Betul, janji yang ya. ngasih janji yang nggak tepat lah, janjinya Iya. nggak sesuai gitu, nggak dilaksanain kan Oh. nggak enak sama orang juga pasti. iya sih, Iya. betul. Mungkin ada cara lain dari wakil saya juga. Aku sih sama ya kayak Ragil, cuman aku sama pelatihku itu, maksudnya pasukanku sama pelatihku itu lebih lebih teratur gitu loh ngebuat jadwalnya. Jadi misal kan ada yang les ya, ada yang les, ada yang latihan ekskul lain kayak silat, taekwondo gitu-gitu.
Nah itu jadi pelatihnya tuh nanyain ke kita dulu siapa aja yang bisa di hari ini, siapa aja yang nggak bisa. Jadi kan kayak aku les hari Selasa, Kamis. Nah sedangkan latihan paskibnya tuh diambil hari Senin, Rabu, Jumat, Sabtu. Jadi ngambilnya tuh sesuai sama kesibukan kita biar nggak tabrakan gitu. Kalau misalnya aku ada janji sama orang di hari yang sama kayak di latihan paskib, pasti aku bilang ke orang itu tuh buat selesai paskib dulu. Jadi kayak misal mau pergi nih, Hmm. perginya tuh setelah selesai latihan paskib biar kalau misalnya sebelum paskib kan kayak nggak tenang gitu ya hati Iya. ya, kayak gimana ya ini kan paskib ya nanti diburu-buru gitu. Jadi itu jadinya setelah selesai paskib atau enggak mungkin diundur-undur aja gitu. Karena kan paskib lebih penting. Ya kita mau dapetin hasil yang terbaik pasti mengusahakan harus yang terbaik Iya. dong. Pasti ada kita udah latihan gak mungkin usaha mengkhianati hasil kita Betul, kan. itu dia. Betul. Dia harus konsisten dan harus benar-benar tekun sih latihan itu. Pasti capek banget ya latihan, terus pulang belajar kayak butuh 3 kopi deh Waduh. buat ini. Aduh. Buat Kayak strong banget tuh. biar mulek gitu ya kan. Iya. Aduh. Mulek 3 kopi tuh. Tapi kalau sama apa waktu pelajaran itu ada terganggu gak apa aman? Sampai sejauh ini sih saya alhamdulillah nggak ada yang terganggu ya. Maksudnya mungkin saya nyaman karena tadi ada metode dari saya buat ngatur waktu paskib sama belajar kan. Jadi sampai sejauh ini sih saya masih nyaman dan alhamdulillah nggak ada pelajaran yang terganggu. Aku juga sih nggak terlalu terganggu karena kan kita sekolah dulu ya, sekolah habis itu baru paskibra, baru les, baru senang-senang di rumah. Senang-senang tuh maksudnya kayak main game pas jam malam selesai les gitu. Kalaupun misal ada yang kayak sibuk buat paskib kayak misal urus surat-surat Iya. paskib gitu. Oh Nah iya itu iya. biasa pas malam banget kayak sebelum tidur itu kan lagi nyantuy-nyantuйnya kan lagi rebahan. Jadi nggak keganggu sih kalau misalnya lagi belajar. Tuh guys, kalian bisa terapin itu guys. Berarti udah tertata banget tuh harus ngapain, jam Iya. segini ngapain gitu ya. Wah, keren Bisa banget dicontoh sih. ini bisa dicontoh. Kan ini kan paskib tuh kan udah banyak banget lomba latihan ya. Ada nggak sih momen yang bener-bener menyentuh hati gitu yang mikir kayak wah masuk paskib tuh worth it banget tahu. Iya, kayak Apa tuh Kak? Nggak nyesel deh kayak masuk. Momen-momennya yang bikin nggak bisa dilupakan gitu. Oh, kalau itu ada sih pasti ada karena kan setiap pasukan punya momennya sendiri, punya orang-orangnya juga pasti beragam jadi bikin momennya pasti beda-beda lah ya kan. Kalau saya tuh jadi di pasukan saya ini kebetulan semuanya full cowok lah ya. Jadi Oh iya. jadi ya full cowok dan jadi kita nggak ada rahasia-rahasiaan karena kan kalau misalnya mungkin ke beda-beda gender gitu kan orang jadi kayak menutupi gitu. Kebetulan pasukan saya ini isinya semua laki-laki dan pada saat itu kebetulan paskib kita tuh belum pernah meraih di posisi ke-6 se-Jabodetabek. Oh. Nah, di momen ini tuh menurut saya paling terharu sih karena saya menjabat sebagai ketua umum juga terus ngebawa pasukan ini sama teman-teman saya sama adik-adik saya tuh bisa gitu ngasih sejarah buat paskib SMA Yadika 2 gitu. Wah, keren banget. keren. Posisi 6 se-Jabodetabek. Jadi itu pengalaman yang menurut saya itu paling menyentuh hati ya. Itu karena kita berhasil mengukir sejarah yang belum pernah dapat sama SMA Yadika 2 di ajang paskibra gitu. Keren banget. Sangat. Ini tuh pas kapan? Ini kebetulan kemarin itu tuh. Oh kemarin Oh yang banget. pialanya banyak banget Iya, itu ya? itu kebetulan kemarin. Oh. Iya, iya, itu yang pialanya banyak banget. Ya, itu wah sangat Tinggi banget gak sih itu pialanya? Iya, tuh kira-kira piala apa aja sih Kak? Kayak banyak banget tuh. Iya. Ya itu kita ada dari 3 event. Nah yang pertama itu kita dapat juara Madya itu posisi 8. Oh. Nah posisi 8. Kemudian ada di Yadika 3 nih. Yadika 3 kita dapat pasukan terfavorit yaitu hitungannya dari jumlah like tuh. Alhamdulillah saya makasih banget nih buat yang udah dukung paskib SMA Yadika 2 dari like IG dan yang lain-lain gitu kan. Nah kita bisa dapat piala kayak gitu gitu karena teman-teman semua juga sih. Terus kemarin terakhir di lomba terakhir itu di Rogol kita dapat juara harapan 3 posisi 6. Nah itu apa ya? Momen of truth itu di situ tuh sebenarnya yang bikin saya terharu gitu kan. Terus kebetulan dapat juga pasukan terfavorit juga supporter juga juara 1. Wow. Kita kalau lomba selalu banyak bawa supporter tuh. Wah, makanya Yadika 2 tuh kalau lomba di mana-mana pasti selalu nontonnya rame karena kita selalu bawa supporter banyak gitu kan.
Terus yang nggak expect juga sebenarnya kostum sih, kemarin itu dapat juara 2 kostum terbaik. Sebenarnya persiapannya waktu itu juga kita agak kepepet juga sama waktu juga, terus juga kostum belum ada nih kan. Jadi agak ke pressure juga. Nah, kebetulan waktu itu adalah dari temannya pelatih gitu kan, sekolah kayak gitu. Nah, kita pakai kostumnya itu juga kita nggak berharap kayak sampai menang, kayak kostumnya tuh wah ini kostum bagus kayak menang nih pasti, kita nggak berharap kayak gitu, kayak ya udah dah pakai aja yang ada gitu, istilahnya Iya. manfaatin yang ada gitu. Nah, alhamdulillahnya eh, kita dapat posisi kedua kostum terbaik. Itu juga Oh, sebenarnya sejarah juga itu sebenarnya. Tapi Juga menurut aku itu kostumnya bagus sih, lucu Bagus sih, gitu, iya, lucu. merah-merah hitam gitu kan ada Iya. jingan-jingannya gitu. Terus juga dapat variasi terbaik juga, itu posisi ketiga. Nah, jadi dulu tuh juga sebenarnya pas Dika Jadika tuh belum pernah dapat eh, juara variasi. Nah, kebetulan kemarin juga dapet. Sampai itu tuh pelatih nangis juga, kita semua nangis lah. Terharu banget Pokoknya wah pasti terharu ya. banget pasti. Dan wah itu Dantun juga dapet ya, Iya. dia nangis banget. Iya, nangis dia parah. dapat Danton Iya, juga. Dantun Wow. itu dapet. Kalian Ya, nangis juga gak? waduh, parah itu nangisnya. Saya juga nangis karena kebanggaan juga kan buat saya, wah saya mimpin nih. Tapi juga apa sih, ada sejarah yang saya buat di sini gitu, wah itu juga seru. Berarti Itu kalau mungkin udah mau ninggalin ya dikit tuh kayak ngerasa kayak wah gue pernah ngukir sejarah gitu di sini ya. ya bisa Keren di sih, kayak keren, gitu, keren. ada kebanggaan sendiri. Pasti keren banget sih, keren. Kalau dari Devi? Kalau aku yang paling nyentuh hati ya itu pas pengumuman juara habis lomba itu, kayak pas nama SMA Yadika 2 disebut tuh kayak wow, kayak Gemeteran gitu ya. Iya, euforianya berasa gitu iya kan. kayak gimana ya, kita latihan pas itu bukan cuma yang kayak seminggu 2 minggu, kita tuh latihan bisa lama, bahkan bisa 3-4 bulan itu buat ngerasain variasi, buat formasi itu benar-benar yang kayak tata banget gitu. Jadi kayak hampir setiap hari kita latihan itu seminggu ada 4 kali latihan ya. Ada 4 kali. Dan itu tuh latihannya bukan yang cuma 2 jam 3 jam, enggak, tapi kita latihan yang kayak sampai 4 jam sampai 5 jam itu dari pagi sampai sore, dari siang ketemu malam itu. Aduh, ini kulit udah pada jadi hitam ya. Perjuangan banget Iya, ya, makanya kerasa perjuangan. banget Keren, disebut keren. nama juaranya tuh kayak yang bangga banget. Bangga, Iya, bangga. iya, Karena bangga kan banget. Apalagi kan aku dulu sama Raka, enggak sekarang deh, sekarang aku kan sama Ragil beda pasukan ya. Oh iya. Dia kan pasukan yang full cowok katanya, kalau aku full cewek. Tapi dulu kita 2024 tuh pernah Nah, Suatu satu pasukan Oh, juga. kolaborasi gitu ya. Iya. Bulan Pertama kali, Oktober tuh iya di itu bulan Oktober, itu pertama kalinya banget 24 maksudnya angkatan kita tuh lomba, turun lomba. Dan itu lombanya di 84, makanya kita senang itu Gil, buat Iya, betul. iya, Ya, sampai senang itu lah dapat berapa sih kita pialanya, dapat 6 dapat atau 5 ya? 5 lah, 5 piala Iya, dan lumayan dari itu. itu dapat Banyak lumayan. Nah, itu yang viral juga di TikTok, yang Nah, Yang mana? apa sih namanya tadi kamu bilang itu, Apa? yang burung merpati. Oh, yang burung. Oh, itu yang merpatinya. waktu ada yang meninggal Ya, gitu sih. itu. Iya, Oh, itu yang itu setelah- kenapa sih, Kak? Jadi waktu itu tuh anggota saya ini tuh dia sakit lah. Cuman nggak bilang gitu kan sama kita. Jadi Oke, dia menyembunyikan gitu ya. rasa sakitnya dia. Terus saya ngerasa kayak wah ini orang kayaknya udah agak gak kuat nih buat Lemes gitu latihannya. kelihatan. Kebetulan itu juga mau pengibaran 17 Agustus. Itu kan sakral juga kan termasuknya kan. Nah, dia udah saya kira pokoknya udah capek, udah lelah gitu kan. Dia tanya kalau misalnya nggak kuat lanjut mending ganti gitu kan, kata saya juga udah nyaranin ke pelatih juga, cuman tetap aja dia nggak mau. Dia mau tugas ini tuh bisa dia kerjain secara bener sama secara hikmat lah tuh. Nah, Gak mau mengkhianati Betul. latihan dia gitu ya. betul, itu dia nggak mau ngianatin teman-temannya juga pasti Iya. kan. Oh Nah, iya. selesai dari situ baru dia ngedrop sakit itu, kalau nggak salah dia kena mah lambung gitu sama ada dampak kalau nggak salah. Ya hemoglobinnya rendah. Jadi ya udah hemoglobinnya rendah, dia nggak kuat mungkin, ya kita nggak ada. Berarti itu sebagai penghargaan dari Paskib Iya, jadi kayak penghormatan terakhir ya. Keren banget ya. Tapi itu keren banget sih, di lomba juga kayak banyak juga kan yang like-nya. Pakai lagu apa nih kalau nggak salah? Itu Sal Sal ya, Sal ya, yang Matahari. Iya, itu. Pas banget itu lagunya lagi viral-viralnya ya. tuh. Jadi banyak orang yang ngeliat kayak waduh ini udah pakai lagu viral kan, terus juga alhamdulillahnya itu pasukan itu pas tampil variasinya tuh bagus gitu Iya, kan. itu keren sih, keren banget. Kayak di
di TikTok juga hampir viral kan gitu. Iya. Sampai jutaan Kalau kayaknya nggak salah ya. di repost deh waktu itu. Iya di repost juga, Di repost sama apa gitu. iya, lumayan ada beberapa postingan IG kayak di Info Bandung gitu-gitu tuh Oh iya. dia juga nge-repost kayak ngambil kutipan dari TikTok kita gitu. Ya, keren banget sih. Emang Iya udah meluas banget Ya, gitu. dia juga rajin latihan, makanya kita kayak yang kayak gimana ya, dia sering ngebantuin. Tersentuh Apalagi pasti dulu ya. aku sama dia kan satu sekre gitu, jadi kerasa banget gitu loh waktu awal-awal juga. Waktu awal-awal kan kita lomba bareng senior ya. Nah Iya. itu kelas 10-nya tuh cuma beberapa kan yang Iya. kepilih. Nah kebanyakan itu cowok, jadi yang cewek kelas 10 tuh cuma aku sama dia, makanya aku kayak ngerasa ditinggalin banget gitu, kayak itu teman seperjuangan gua dulu gitu loh. Kalau ngeliat Pasti ya, dia bahagia banget ngeliat di atas kayak wah Iya, pas betul, kiper betul. Dika keren banget. Betul. Keren. Oh iya, ngomongin tadi kan kayak kita udah dengar latihannya gimana. Iya. Kalian pernah sih gak sih ada di titik kayak Capek. aduh capek Kayak mau nyerah mau gitu nyerah kan. gitu. Basket tuh kan panas-panasan, capek-capekan Iya, tuh gimana tuh? Sebenarnya kalau untuk pertanyaannya sih wah bener banget sih, karena kan Paskib itu eskul yang dilihat-lihat ya dia kesibukannya bener-bener sibuk banget. Latihan panas-panasan tengah hari bolong. Siapa sih yang pengen panas-panasan tengah hari Iya. bolong tuh? Berarti kayak Ya, orang kayak aduh ogah lah. Capek Cuman, ya panas gitu. Mendingan tidur di rumah. nah itu mungkin orang mikir kayak gitu. Terus juga panas-panasan, terus juga kadang sampai guling-guling. Oh gitu iya. kan, guling-guling. Guling-guling. Guling-guling itu Buat Buat pasti. variasi apa? bukan biar ngelatih otot. Iya. Oh, terus latihan. latihan fisiknya. Iya. Terus juga pasti dipusapin juga iya. Terus juga Obat juga iya. Jadi Udah kayak mau ke barak ya, nah, banyak itu. banget latihan Banyak fisiknya. banget latihan fisik. Makanya kenapa kalau dibilang ada pengen nyerah sih waktu itu ada, cuman saya ingat lagi sama diri saya tuh kayak awal mula saya di sini tuh ya ada ininya, ada maksud dan tujuannya. Jadi saya nggak pernah ngianatin maksud dan tujuan saya. Jadi apa yang saya mulai harus saya selesain gitu. Jadi sampai dari dulu sampai saat ini alhamdulillah saya bisa ngelawan rasa pengen nyerah saya gitu sampai Oh, sekarang. Jadi iya. Iya. ya sampai di titik saat ini memimpin organisasi ini. Keren banget. Kuat banget Ya, Kak. harus kuat betul. Kalau Kak Devi gimana tuh? Kalau capek sih pasti ada ya. Kalau kadang kalau lagi sama Ragil tuh suka curhat ya, Gil gue capek deh di kayak latihannya gini atau suka ngadu capek. Betul. Terus tapi dia tetap semangatin kayak jangan nyerah, maksudnya kayak jalanin aja dulu sampai tugas kita kelar, maksudnya tugas kita sebagai ketum gitu. Gitu. Jadi kayak kita ngejalaninnya juga harus ikhlas, nggak boleh yang kayak dendam gitu. Karena kan ngejalaninnya cukup berat ya, apalagi 2 angkatan gitu kan. Jadi harus full happy, harus senyum. Apalagi kan pelatih kita udah naruh kepercayaan ke kita ya, pas pelantikan tuh pas pelantikan itu benar-benar yang kayak menurut gue tuh sakral gitu loh, dibilang itu tuh sakral, apalagi kan Paskib ya. Jadi kita kayak yang apa ya, mikirnya tuh tetap jalanin dulu karena pelatih kita udah naruh kepercayaan ke kita buat ngejalanin ini semua. Ya, berarti jangan kayak ngilangin rasa kepercayaan gitu. Ya, betul itu. Oh iya, yang terakhir nih dari gimana bilangnya kayak apa sih yang kalian dapetin dari Paskib setelah kalian udah jalanin selama ini apa gitu? tuh? Mungkin buat adik kelas kalian yang mau nanti join Yang Paskib mau join Paskib atau yang bisa lagi udah termotivasi Paskib sekarang gitu. Gimana tuh? Pesan-pesan ya? Iya, Ya, betul. apa aja tuh? Jadi untuk dari saya ya kayak apa sih yang didapat dari Paskib gitu kan? Pesan-pesan saya sih sebenarnya nggak ada suatu tindakan bagus yang kamu ambil tuh nggak ada hasil bagusnya juga, pasti ada. Kayak di Paskib tuh kamu pasti dilatih kedisiplinannya. Ya kan, yang pertama kedisiplinan. Pasti dari Paskib tuh kita dapat kedisiplinan yang tinggi. Nah, jadi apa-apa harus disiplin, mulai dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi itu harus disiplin tuh saya dapat dari Paskib. Yang kedua, tata cara makan. Jadi sebenarnya banyak kan orang Indonesia makan sambil jongkok atau apa gitu kan. Wah, itu banyak banget. Nah, di Paskib juga sebenarnya itu diajarin namanya ilmu table manner. Nah, jadi itu ada Keren buat ya. sopan santun di meja makan. Jadi itu harus kita punya juga. Nah, itu saya dapat dari Paskib juga. Kemudian ya terus juga ada yang namanya mengolah waktu. Saya juga dapat ilmu tuh dari situ di Paskib juga kebetulan. Jadi saya bisa ngolah jadwal
kehidupan saya dengan waktu itu saya dapat dari paskib. Jadi harus pertama harus ngapain dulu, yang keduanya ngapain, sampai nanti jadwalnya udah selesai dikerjain gitu. Jadi sebenarnya banyak ilmu yang kita dapetin dari paskib itu banyak. Apalagi yang mau gabung itu yang paling penting sih pertama kamu mau sih. Oh Karena iya, kemauan udah ada itu niat. penting, niat kan. Terus yang kedua itu juga namanya rasa percaya diri. Nah di paskib itu kan pasti kamu bakal dipilih jadi pasukan, terus disuruh bikin apa sih, disuruh variasi. Nah itu tuh pasti kamu bakalan dituntut kepercayaan dirinya. Nah jadi harus percaya diri nih pasti, biar nanti selalu ditunjuk buat lomba ngewakilin sekolah gitu kan. Iya, Bikin iya. variasi yang heboh, harus percaya diri. Nah yang ketiga kamu harus punya etos kerja yang tinggi pastinya, karena di paskib itu ya tadi seperti yang udah kita omong, latihannya berat dan pasti sering. Makanya orang yang punya etos kerja tinggi itu sebenarnya masuk paskib worth it sih, bener. Maksudnya Iya. worth it tuh. Jadi dia punya etos kerja yang tinggi, semangat kerja yang tinggi. Nah di paskib bisa disalurin etos kerjanya dia, jadi lebih baik lagi dan jadi sebuah karya gitu kan. Iya. Variasi dan lain-lain gitu. Itu sih yang paling, yang benar-benar menurut saya itu bisa dikasih ke adik-adik atau yang saya dapat dari paskib itu tuh. Berarti banyak banget ya benefit yang didapat. Betul. Soalnya Banyak di banget. paskib itu kita juga belajar banyak hal yang kayak tadi Saragil bilang tuh, kayak table manner. Biasa kan kalau orang makan ngunyahnya kedengaran banget ya. Ngecap. Ngecap Ngecap. kedengaran Iya. banget. Terus biasa kalau makan nunduk-nunduk itu kan nggak Iya, boleh iya. kan. Harus Mulut tegap pasti ya? mulutnya yang nyamperin itu kan nggak boleh. Jadi Ah, kayak iya. tangannya yang nyamperin Iya, iya. gitu. Terus bahkan buat sekadar buah aja kayak buah pisang, buah jeruk itu juga diajarin. Caranya gimana, terus ngumpulin biji di dalam mulut tuh gimana, itu benar-benar diajarin. Terus yang tadi salah table manner Nih ilmu mengolah waktu. belum, bukan yang sebelum itu. Ah. Yang salah Lupa. table manner ada itu pokoknya, ya pokoknya di paskib itu banyak banget lah pokoknya. Dari waktu ini Apa bikin cerita. tuh? Dulu Oke, tuh oke. sebelum paskib, Iya. dulu tuh aku mandi 45 menit. Itu sumpah itu sama banget. Bayangin tuh 45 Ngapain menit. aja 45 menit. Iya, itu 45 menit. Cewek emang lama banget sih. Cuma setelah ikut paskib tuh jadi kayak berkurang banyak karena kan udah terbiasa kan diburu-buru mandi. Kayak mandi tuh dulu di paskib ya mandi dulu cuma 30 detik. Itu pun 30 detik Wah, tuh 30 detik. dikejar-kejar, tau nggak sih? Nah, Berarti di paskib tuh disiplin banget ya. Nah. Jadinya aku sekarang mandi tuh nggak nyampe 20 menit. Paling lama banget itu 15 menit. Bayangin dari 45 menit sampai 15 menit itu kurang banyak. Aku tahu 45 menit karena aku sadar, maksudnya kayak oh ini jam waktu mandi nih. Nah terus selesainya kapan itu aku tahu. Makanya jadi kayak ngerasa beruntung sih ikut paskib walaupun capek. Wow. Seru banget ya pembahasan kali ini ya. Berarti paskibra tuh kayak ngajarin banyak hal banget ya. Iya, betul. Banyak, Apa banyak. ngasilin banyak pengalaman juga. Betul banyak pengalaman dan Keren banget Iya. sih. Keren. Padahal kita masih panjang kayak masih Iya. pembahasannya, tapi karena udah Udah mau habis, sudah mau pulang ya Sudah kita mau ya. pulang, Iya. sudah habis. Oke. Seru banget pembahasan Seru kali ini. banget. Nanti Makasih. kita lagi Nanti ya. kita kalau ada kesempatan lagi ya. Tenang Oke. aja. Kita pasti bakal kasih tetap sharing-sharing ilmu lah. Oke. Oke. Mungkin kalian mau promosi IG atau? Ayo silakan. Jangan lupa follow TikTok kita Satpasket 2, IG-nya Satpasket 2, sama apa lagi ya? Sama YouTube, yes, YouTube-nya YouTube. juga Satpasket 2. Paling penting. Satpasket 2 itu artinya Satuan Paskibra SMA Yadika 2. Oh, oke. Kita itu yang paling viral kemarin di 8 Kuat yang viewersnya bisa berapa kemarin dia? Sekitar itu banyak tuh. Saya lupa. Sampai 5 jutaan Iya, lah. 5 Jangan juta. lupa Iya. follow ya guys. Oke. Jangan lupa Boleh. selalu dukung Paskibra SMA Yadika 2. Iya. Oke, makasih Kak Ragi. Makasih ya Makasih, Ragi. Devi. Dadah. Wah, pembahasannya seru banget ya. Betul. Sampai gak kerasa waktu udah cepet Iya, banget padahal masih selesai. pengen sharing lagi kita. Untuk kalian yang mau podcast Paskib lagi boleh banget nanti ya next time Iya. kita ngobrol-ngobrol tentang Paskib lagi. Betul. Dari podcast tadi kita jadi banyak tahu ya kalau Banyak paskib banget tuh bisa pelajaran-pelajaran bisa diambil. disiplin, ngatur Table waktu. manner, Iya, bahkan wah. ada table manner guys. Itu pasti orang-orang banyak yang kayak ngerasa nggak penting, Nggak tapi padahal penting. itu penting Iya, banget betul. untuk tata krama, adab, etika ya kan. Buat kalian yang mau join paskib bisa Boleh hubungi banget nih, langsung aja tanya ke anak paskibnya. Iya. Dan juga bisa juga DM ke Satpasket 2. Oke, Jangan lupa pantengin IG Radio
Semaya. Dan selalu dengerin di podcast dan YouTube. Bye Oke, guys, bye-bye. terima kasih ya udah dengar.